Halo, temenin aku sebentar, siap-siap untuk pergi GR, teman-teman semua. Oke, jadi aku akan memulai dengan step-step seperti biasanya ya guys. Jadi ini konsepnya adalah siap-siap untuk siap-siap bertemu kalian. Ngerti nggak? Ntar aku sambil roll aja. Jadi kan kalau GR itu kan siap-siap buat ketemu kalian kan. Tapi aku melakukan siap-siap untuk GR. Jadi siap-siap untuk siap-siap bertemu kalian. Temenin ya guys. Aku mungkin sebentar aja karena udah harus jalan juga kan nanti ke tempat lokasi. Tapi temenin aku sebentar ya. Ciput kangen, kemarin baru aja ya aku live loh kemarin. By the way teman-teman, sekarang aku mau pakai asik. Ini aku nggak bohong, aku selalu pakai ini tiap hari. Tapi bahkan guys, aku kayaknya udah beli karena ini udah mau habis deh. Tuh, habis sakit gak nonton live-nya. Oke, nggak apa-apa, sekarang udah sembuh kah? Kapan ke base yang bersalju itu? Bentar lagi kita mau ke area yang bersalju guys. Jujur aku pengen banget tahu Natalan yang bersalju gitu, akhir tahun yang ada salju. Aku pengen banget jalan-jalan dan ketemu salju. Tapi karena aku nggak bisa jalan-jalan sekarang, jadinya kita ntar bersaljunya di konser aja ya. Aku jadi penasaran lagi sama treatment apa nanti yang bakal dikeluarin, yang pastinya mungkin ada snow gitu kan guys. Ini kan pertama kalinya banget nih konser dengan tema snow. Ya nggak guys, kalau aku sih sepanjang aku di JKT48 sih ini pertama kalinya aku bertemakan snow ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu, mungkin kalian udah pernah nonton sebelumnya JKT dengan tema snow, atau kalian pernah nonton konser lain dengan tema snow. Bener kan, baru pertama kali kan kali ini tema snow. Nah terus habis itu guys, aku tuh baru nyadar banget ini tuh konser keempat aku. Dan kayak ternyata aku udah banyak banget ya, udah sering banget ya maksudnya konser akhir tahun. Termasuk banyak gak sih keempat kali itu? Kalau misalkan konser bukan akhir tahun sih lebih sih dari 4 sih, karena kan ada sempet Summer Fest juga, terus ada konser all in tour, bukan konser full house, ada konser graduationnya Cisyani. Tapi kalau akhir tahun ini adalah konser keempat aku guys. Jadi semoga konser ini makin seru, makin banyak yang nonton ya guys ya, makin banyak yang kenal aku di konser ini. Asik. Mas, jauh ini konser mana yang menurut kamu paling berkesan? Konser akhir tahun yang paling berkesan? Kalau menurut aku sebenarnya semuanya berkesan, karena kan kalau konser pertama itu kan yang di Semarang itu kan konser pertama aku banget kan. Jadi kayak sebelumnya tuh aku nggak pernah tahu lah gitu, maksudnya kayak apa sih ini konser bakal ngapain aja, bakal kayak performnya tuh gimana, siap-siapnya gimana, standby-nya tuh kayak belum kebayang lah itu standby deg-degan sebelum perform gitu kan. Dan juga pas aku konser pertama itu kan aku perform di lagu All Member kan, yang di Flying High itu kan. Nah itu tuh aku bahkan nggak deg-degan karena aku tuh nggak tahu ngerti nggak? Aku nggak tahu caranya deg-degan. Bukan nggak tahu cara deg-degan ya. Mungkin karena aku nggak expect aja crowdnya itu sebesar itu. Jadi kayak biasa aja pas di belakang panggung, tapi pas di panggung baru deg-degan guys. Aku. Heaven berkesan gak sih? Kan aku belum masuk. Tapi walaupun aku belum masuk guys, tapi aku tuh udah terkena influence concert Heaven, karena waktu itu aku kan lagi di rumah kan, lagi pandemi. Bukan, maksudnya nggak tahu deh masih pandemi atau nggak, masih ya, atau jangan-jangan sebelum pandemi. Tapi pokoknya viralnya itu pas pandemi. Terus abis itu aku tuh jadi banyak lihat gitu, kayak lewat di TikTok gitu. Karena kan dia juga salah satu konser yang dekornya wow banget kan. Aku gak sabar guys lihat dekor konser kali ini. Oh my god. Pokoknya kalian harus nontonin
konser kali ini ya. Walaupun kalian streaming juga nggak apa-apa guys, yang penting kalian nggak ketinggalan ya, karena aku pun penasaran. Aku kan belum lihat kan panggungnya gimana. Aku tuh sebenarnya mungkin karena aku tuh pas skripsi aku tuh ngerjainnya panggung, jadi kayak aku tuh sekarang jadi lebih kepo gitu loh, kayak kira-kira panggungnya tuh kayak gimana ya kalau konser ya gitu kan. Sebenarnya tuh kayak aku tuh ditanya gitu sama member-member atau kayak sama siapapun lah gitu, kayak Cici emang dulu magangnya nggak di JKT gitu kan. Terus aku bilang kayak nggak bisa, karena kalau aku magang itu harus di studio interior kan, kayak nggak bisa. Kalau misalkan di JKT kan dia kan nggak khusus, maksudnya dia tuh ada juga pasti yang berhubungan sama desain gitu, kayak misalkan desain baju gitu kan, tapi itu kan desain grafis bukan interior. Terus kalau misalkan panggung pun juga ada, tapi kayak aku bilang ntar kalau aku misalkan ngedesain panggungnya, ntar aku pas konser malah salfok lagi. Aku pas konser kayak bukannya fokus blocking, bukan fokus gerakan, aku malah fokus kayak ngeliatin kayak oh ini bener nggak ya panggungnya, ini tepat nggak ya gitu, kayak salfok nanti aku guys. Tapi setelah dipikir-pikir kayak menarik juga ya kalau misalkan aku bisa desain panggung konser. When yes, nanti kita diskusikan ya. Itu salah satu keinginan aku juga sekarang. Pakai backdrop atau LED? LED dong. Sesuai sama tema skripsi kamu kan. Iya, tapi nggak Bali. Ntar kalau aku yang bikin ntar jadi Bali lagi, karena tema skripsi aku Bali. Gitu guys. Nah habis itu pokoknya kali ini tuh menurut aku kan udah latihan juga kan guys kemarin. Terus menurut aku kali ini konsernya lumayan menarik sih. Tiap tahun ada yang menarik, tapi tahun ini ada lagi yang baru, jadi kalian harus tungguin. Terus konser kedua aku konser akhir tahun kedua aku itu adalah Flowerful. Mayat udah mau habis guys. Aku seringan pakai sampai udah mau habis. Konser kedua aku itu Flowerful. Menurut aku Flowerful tuh seru karena lagu-lagunya bagus-bagus banget. Aku itu kan pas Flowerful tuh kan bawain Gonna Jam sama Suki-Suki Skip kan. Terus habis itu kita tuh Gen 11 ya terutama setuju kalau itu tuh emang konser tercapek kita. Karena kalau trainee itu kan latihannya kan beda kan guys. Trainee itu latihan itu lebih keras dan lebih kayak lebih banyak lah pokoknya. Jadi kalau misalkan member itu mungkin kita lebih kayak tanggung jawab sendiri gitu, maksudnya kita udah ngerti kan caranya, jadi kayak lebih tanggung jawab sendiri gimana latihannya biar bagus gitu kan pas perform. Tapi kalau misalnya pas trainee kan kita masih yang kayak diurus banget gitu loh, yang kayak pokoknya nyampe tempat latihan harus langsung nyoba, harus kadang-kadang fisik push up atau kayak lari gitu kan, lari berapa putaran biar kita tuh fisiknya kuat. Terus abis itu kayak harus bener-bener disamain banget, kayak udah sama belum gerakannya, detailnya, kayak hitungannya, countingnya gitu. Itu capek banget sih. Gonna Jam sama Suki-Suki Skip tercapek guys. Gimana persiapannya konser kali ini, Ci? Sebenarnya aku seneng juga konser kali ini karena pas persiapan itu aku udah nggak sambil kuliah, karena kan kalau tahun lalu kan selalu 3 kali aku konseran selalu sambil kuliah kan guys, jadi itu lumayan sibuk banget. Tapi kalau kali ini untungnya karena aku udah nggak sambil kuliah, jadi bisa lebih fokus ke konser juga, jadi nggak terlalu yang capek banget gitu loh. By the way, ini kalian tahu nggak sih guys, ini adalah foto aku, foto box habis aku graduation tuh, makanya tuh bajunya adalah baju pas aku graduation tuh. Jadi pas aku graduation tuh kan aku kan selesainya kan kalian tahu kan aku ke teater buat nonton Surakarta Kata. Terus habis itu aku foto box dulu. Sebetulnya aku foto box tuh sendiri buat ulang tahun aku kan, kayak yang udah kalian siapin itu loh. Disuruh joget Magendis sama disuruh joget balik sama Elin. Aku suruh kakak Kayang.
Jangan lupa baca DM ya. Iya, aku tuh by the way seneng banget karena DM-nya itu udah balik lagi. Karena aku tuh sempet bilang DM aku tuh error karena yang kebaca tuh cuman 24 jam terakhir doang. Tapi kalau sekarang udah baik lagi sih, jadi aku udah bisa baca DM seperti biasa. Nih guys, pamer dengan gaya, pamer foto box. Fotonya mirip foto kondangan. Karena aku pakai kebaya kah jadi foto kondangan? Foto booth sama siapa tuh? Sama Chelsea, sama Gendis, sama Alia. Nah kebetulan tuh mereka habis jalan-jalan bareng kan guys. Abis itu aku ketemu mereka. Ternyata mereka juga mau foto booth bareng-bareng. Terus aku bilang kayak, ih ayo aku juga ikut gitu. Si Kunin gak diajak. Nggak guys, waktu itu kan dia sakit. Tidak enak badan. Cici kangen-kangen juga, makanya besok kita ketemu ya. Kamu ketemu nggak, adik? Walaupun kali ini tuh lokasinya di SBSD lagi, kayak kita udah ketemu kan kemarin tuh pas meet and greet. Tapi kan kali ini kan momennya beda guys, ini momennya konser, jadi pasti lebih kayak meriah kan. Jadi aku nggak sabar banget ketemu kalian. Tempat yang sama, orang yang sama, momen yang beda. Guys, habis konser makan ketoprak mie rendang. Si tiba-tiba ketoprak tuh. Cut banget tuh dandan sekarang. Ini kan dandannya bukan buat konser ya. Tolong deh. Ini dandannya buat JR dulu. By the way, aku tuh nanti malam aku spill aja deh ya. Karena kayaknya udah nggak surprise lagi sih kalau aku kasih tahu. Maksudnya kalian nggak kaget lagi sih kalau kasih tahu. Jadi aku roommate sama Kunin nanti malam. Terus abis itu aku tuh udah semangat banget nih karena nanti tuh aku tuh mau pakai celana bulu-bulu Shinchan aku guys. Makasih ya Kami Haru. Aku kan bilang kalian kan waktu itu aku tuh pengen pakai celana. Aku waktu itu beli celana bulu-bulu yang Shinchan itu. Dan aku nanti mau pakai pas malam ini buat nginep biar mood booster gitu. Aku mau pakai lip tint deh biar nggak pucat. Aku tuh inget banget guys waktu itu pas aku konser pertama kali. Konser pertama aku menjadi trainee JKT48. Kan ada lagu Namida Surprise kan guys. Lagu ulang tahun Happy Birthday tapi versi JKT48 gitu guys. Aku tuh disuruh hafalin itu aja aku pusing banget sumpah. Karena kita nggak terbiasa hafalin lirik gitu guys. Jadi walaupun waktu itu tuh gerakannya cuman dikit, tapi makasih ya Kak Franco. Gerakannya cuma dikit tapi liriknya kan yang banyak kan guys. Aku pusing banget gitu karena kayak lagu lain kan juga banyak kan. Aku lupa waktu itu pokoknya kita termasuk banyak karena itu konser pertama tapi kita udah bawain 8 atau 9 lagu kalau nggak salah. Gen 11. Jeta tidak ternotis kawan-kawan. Kak, dari siapa Kak Jeta Kak? Makasih ya. Pokoknya kita waktu itu tahun pertama tapi kita udah banyak banget bawain lagu. Jadi kayak lumayan shock gitu sih aku sih kayak kita bawain lagu sebaik ini. Tapi ternyata tidak sampai situ ya tantangan kita di sini. Kita ternyata makin lama makin bawain lagu makin banyak guys. Tuan muda. Buset, ada yang udah ngajak nongkrong tuh.
Kenapa ngomongnya gitu? Natural gini cantik, tapi mirip. Nggak mirip ya, beda ya. Seiring berjalannya waktu jadi apa lagu ya? Iya, jadi seiring berjalannya waktu itu, kenapa jadi lebih mudah, karena kan ada beberapa lagu yang kita udah pernah bawain kan. Jadi kayak yang udah pernah dibawain tuh kayak nggak terlalu susah lagi. Jadi yang kita hafalin tuh tinggal lagu-lagu yang baru. Lagu-lagu yang lama kan kayak udah muscle memory gitu kan. Jadi kayak udah ya udah lah ya. Akhirnya nggak pakai kacamata bolong lagi. Soalnya mau make up. Jadi kalau pakai kacamata bolong ketutupan dong nanti matanya. Pantes latihannya nggak sesibuk pas Full House. Sebenarnya kayak menurut aku tuh sibuk itu sama aja tahu, kayak lebih ke kan emang jadwalnya kan selalu ada gitu kan jadwal latihan kan. Cuman mungkin lebih ke akunya aja karena aku tuh nggak ada jadwal lain di luar JKT, jadi kayak agak berkurang gitu loh sibuknya. Atur jadwal aja bang. Insya Allah besok nyampe Bekasi. Kemarin libur juga nggak Ci? Iya kemarin aku libur makanya aku live setengah jam kemarin. Pokoknya tuh seringnya kalau misalkan konser tuh kita sering Hamin 2-nya itu libur karena biar kita istirahat dulu. Terus Hamin 1-nya baru kita ada kegiatan lagi gitu. Jadi supaya membernya juga cukup istirahatnya guys, supaya bisa pas konser pun enggak kecapean. Karena kan percuma kan kalau kita latihannya tuh kayak yang preparationnya tuh yang kayak gacor banget gitu, tapi kayak pas konsernya itu kalau misalkan kitanya udah capek udah lemas kan jadinya nggak kelihatan juga kan. Nggak sabar sama pengumuman konsep JKT di tahun depan, apakah akan di-spill? Aku juga nggak sabar, tahu nggak sih, bener-bener deh. Kira-kira apakah akan di-spill di konser kali ini? Kita siap-siap aja ya teman-teman. Ada apa gerangan jadi live siang gini sih? Sebenarnya kayak nggak gimana-gimana sih, kayak pengen live aja sebelum ketemu besok di konser. Dulu nanya-nanya emang masih JKT-an tahun depan katanya. Tapi katanya kalau orang yang pergi itu nggak sepenuhnya pergi tahu. Kenangannya masih ada, jadi bisa balik lagi. Kapan jalan ke Tangerang? Bentar lagi, kan ISBSD kan di Tangerang. Aku bentar lagi ke Tangerang. Aku tidak akan oleng ke DDG 14, bener ya? Aku catat loh. Karena aku nggak tahu sebenarnya Gen 14 bakal sebanyak apa nanti orang-orangnya, anak-anaknya ya, tapi pasti kan tiap generasi kan akan ada aja tuh adik-adik lucu yang membuat kalian oleng kan. Termasuk banyak nih ya yang ngomong dulu juga nggak oleng, tiba-tiba sekarang osinya 2, osinya 3 gitu. Tenang. Contohnya ada nih yang tiba-tiba nonton Aita Katanya rajin gitu ya kemarin sebelum sensor aku.
Emang ada ya yang orang dari Cynthia Putra? Sumpah males banget aku udah bacanya. Karena aku udah tahu kelakuan kalian. Untung Cynthia only. Percaya aja deh, percaya. Pengen cari yang muda di game 14. Oke, kalau gitu kamu coba kasih lihat kamu semuda apa, Kak. By the way, aku mau cepet biar cepet selesai makeupnya, guys. Guys, mau kemana mami? Aku mau pergi ketemu sama member-member pastinya ya. Cynthia, kamu lagi di rumah ya? Iya. Iya dong. Bedanya aku kan di rumah terus kan ya, guys. Tapi tuh aku tuh kayak penasaran gitu deh kalau aku tuh tinggi, maksudnya kayak misalkan di apartemen atau kayak ngekos gitu, aku tuh penasaran tau kayak karena aku nggak pernah seumur hidup aku tuh selalu di rumah doang. Selama aku kan JKT kan juga sebenarnya kan bolak-balik kan lumayan lama kan, guys. Dan juga kayak kuliah juga aku juga nggak sedekat itu dari rumahku. Sebenarnya tuh bolak-baliknya tuh lumayan makan waktu, tapi entah mengapa aku selalu di rumah terus, kayak belum ngekos gitu. Aku agak penasaran sih. Enakan di rumah. Pasti kamu ngekos jadi kamu bilang kayak gitu. Iya gak sih? Selamat buat besok, Sin. Makasih ya. Coba review dari Dana Desi sama Elin. Review ngekos ya. Nah sebenarnya tuh guys, aku tuh sekarang pulang, kalau kalian sering nungguin aku abis teater atau abis latihan ya, mungkin kalian tuh ada yang udah notice, aku tuh sekarang tuh kalau pulang tuh selalu sama Dana Desi Elin, karena aku kan dijemput kan. Sedangkan kalau aku pulang itu ngelewatin tempat mereka pokoknya. Kayak searah gitu. Nah jadinya karena mereka udah malam banget kan, mereka masih kecil-kecil banget ya kan. Jadi kalau misalnya mereka pulang sendiri tuh kayak kasihan gak sih? Kayak lebih ke capek kan. Jadi pasti kayak lebih enak kalau dianterin gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang tuh selalu nawarin mereka kayak mau pulang bareng gak gitu. Akhirnya sering sih sekarang pulang bareng. Tapi tuh kalau mereka tuh nggak bisa bayangin karena mereka kan pasti latihan aja udah capek kan. Aku aja kan capek banget kan guys latihan. Terus kayak itu biasa udah malam, kayak mungkin jam 12 atau lebih gitu.
Habis itu mereka tuh masih harus beres-beres dulu di rumah. Kadang-kadang kalau misalkan habis show pasti beres-beres lebih banyak kan, harus kayak hapus makeup dulu, harus mandi, terus habis itu harus mungkin kalau ranjangnya juga berantakan harus dibersihin dulu. Atau kayak mungkin mereka ada cucian baju, oh my god harus nyapu malam-malam. Enggak sih, sebenarnya nggak separah itu sih, aku agak lebay aja sih. Agak lebay kalau nyapu malam-malam, tapi maksudnya kayak kan pasti kan ada keperluan yang harus dilakukan kan, karena mereka di kos gitu. Jadi menurut aku ini sih ada enak gak enaknya sih kalau di rumah dan di luar. Enak di rumah sih keluarga paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Bang Jabib mana sih udah jarak nongol. Bang Jabib kerja guys dia guys. Supaya ini aku mau ngomong tapi jangan sampai ini nyampe ke telinganya Bang Jabib ya guys. Karena aku nggak mau dia denger. Intinya waktu itu aku kan make up dan siap-siap graduation itu kan di kantor kan guys. Di kantornya itu Bang Jabib tuh sering nginep di situ guys. Jadi waktu itu aku datang jam 3:30 gitu dan dia tuh masih kerja, masih kayak ngeliat-liat file-file gitu buat konser kan. Karena kan konser kali ini kan sibuk kan guys, ada graduation yang Cigre juga, jadi pasti banyak konten-konten yang diperluin gitu dan harus dicari sama staff-staff konten JKT kan. Dan dia tuh masih kerjain guys jam segitu guys, jam 3:30 kayak ya ampun kasihan sekali orang ini, matanya sudah merah. Tapi oh iya dia juga bilang katanya dia kayak habis dari ICE, habis ngecek-ngecek gitu kan, habis visit, terus abis itu sambil research ini itu gitu kan, terus dia masih bekerja sampai malam. Itulah guys perjuangan member dan staff untuk konser kali ini. Terus abis itu waktu itu tuh karena mama aku kan juga makeup kan, jadi mama aku juga naik. Papa aku sebenarnya dia nggak makeup tapi dia ikut naik juga, maksudnya ikut ke ruangan aku di makeupin juga. Makasih ya Kak Zain. Dan di situ ada Bang Jabib kan, jadi kayak mereka ngobrol tentang JKT aja, tentang JKT pada tahun-tahun 10 tahun lalu gitu kan guys. Terus abis itu pokoknya intinya dibilang kan kayak kasihan banget nih, maksudnya ini papa aku ya, kayak kasihan banget nih staffnya sampai begadang gitu kan. Terus si Bang Jabibi dia bilang kayak member lah lebih mantap lagi latihannya sampai malam. Ya pokoknya intinya menurut aku dua-duanya sih, staff sama member sih bekerja keras. Jadi tidak ada salah satu yang lebih berat atau gimana, tapi kalau staff itu kan banyaknya mungkin beratnya sebelum konser kan, member juga beratnya sebelum konser, tapi kalau pas konser itu emang member yang akan kelihatan itu. Jadi kayak emang kalau misalkan pas udah konser itu kita semuanya, terutama member sih menurut aku, harus memberikan yang terbaik banget. Uhu. Ya Ci, di sini hujan gede, aku gak jadi ekskul. Hujan gede di sini. Emang kamu ekskulnya apa? Outdoor apa indoor? Coba. Kalau indoor kan masih bisa ekskul.
Udah jadi sebelah guys. Sebelahnya belum. Ngeri kecolok tuh mata. Enggak dong. Kan aku udah terbiasa guys. Udah jago guys. Sebelah lagi dong. Iya, mau sebelah lagi. Udah guys. Oke, kalau gitu kayaknya cukup deh makeup aku bareng di sini karena aku udah harus bersiap-siap lagi untuk jalan. Makasih ya semuanya udah temenin aku. Aku sebetulnya pengen banget kalian tuh juga excited sama konser besok ya. Walaupun kalian pastinya mungkin udah excited duluan kali ya, lebih duluan daripada aku. Tapi intinya semoga besok kita ketemu dengan keadaan yang paling baik, dengan perasaan yang sama-sama nggak sabar ya guys. Semoga besok tuh semuanya bagus, lancar. Semoga kalian suka lagu-lagunya, semoga kalian suka sama performance-nya, sama ambience-nya. Semoga kalian suka sama apa yang lagi coba, sama semua treatment-treatmentnya, dan pokoknya semua effort-effort yang sudah kita siapkan. Semoga kalian juga nyaman ya besok konsernya kan. Duduk semua kan besok konsernya, bener gak sih aku duduk semua besok? Semoga kalian dari row manapun, dari cat berapapun tetap bisa kelihatan dan tetap enjoy gitu ya. Semoga kalian juga sehat, semoga kalian tidak kepanasan ataupun kedinginan. Semoga kalian gak kelaparan juga. Please makan dulu sebelum sebelum masuk area konser supaya kalian enggak lapar. Dan semoga pokoknya kan mungkin lumayan lama juga ya guys, karena sekaligus juga graduation concertnya Cigre. Jadi semoga kalian pokoknya kan kalian udah dari lama banget kan nunggu-nunggu besok kan, udah work tiket juga, udah siapin dana juga, siapin waktu. Jadi semoga kalian besok bisa menikmatinya, oke? Ikutin aturan juga ya guys, bentar banget. Oke, kalau gitu aku mau baca dulu top giftersnya. Yang dari ke-8 ada Kak Vince Michi. Ke-7 ada Kak Adit, makasih ya. Ke-6 ada Kak YE300, terima kasih. Ke-5 ada Kak Miharu Aru, makasih. Ke-4 ada Kak Zain Maharuf Fatah, makasih ya. Ke-3 ada Kak Tommy, makasih. Kedua ada Kak Franco. Dan yang pertama ada Kak Adianto. Keren banget. Terima kasih Tuan Muda Adianto tuh katanya. Baru juga top up, maaf ya kalau secepat itu, tapi kita ketemu lagi besok, oke? Dadah. Gak mau end dia, gak mau end.